Halo, ketemu lagi dengan Om Gatot. Ya, kita ketemu di seri Race Control ya. Kali ini episode spesial karena kita merayakan topping off Race Control. Jadi kalau di project kita ada yang namanya topping off, itu pengecoran dak atap ya, pengecoran terakhir di struktur. Oke, kita topping off Race Control. Ini video mulai tanggal 9 sampai tanggal 10. Sebenarnya nggak dini hari ya, karena proses trowelnya masih berlanjut sampai jam 9 pagi. Oke. Ya, ini pengawas MEP sedang cek instalasi di lantai ground. Ya, kita udah selesai di ground. Orang ME mulai pasang instalasi untuk lampu, pipa, dan kabel-kabel lain. Ya, itu sudah pasang. Saat ini mereka sedang meminta kalau instalasinya mereka nggak mau di bow 45 derajat gitu ya. Mereka minta di bow 90 derajat. Ya, kayak gitu 90 ya. Ini ada bow 45 dan 90 di sini. Mereka minta 90. Dan mereka juga masih diskusi jalur kabel yang besar ya. Jadi kabel feeder jalurnya masih didiskusikan. Mau lewat mana gitu. Oke. Jangan lupa nanti di akhir proyek ada video ekstra keluar dari proyek. Jadi kalau orang kekurung di proyek sebulan lebih itu terus nggak pernah keluar, ini baru keluar nanti stafnya Om Gatot ya di akhir video. Ya, ini Race Control 9 Juli sore hari, sedang pasang besi, persiapan untuk cor nanti malam. Oke, ini video time lapse. Ya, ini Irul. Sedang ngecek besi. Mana gerakannya tukang kayunya, suruh mempercepat tuh. Bagian situ belum ditutup. Cek angkurnya apakah sudah dipasang semua sehingga bajanya nanti bisa pasang, tidak ketinggalan angkurnya. Ya, ini mekanik. Dia habis pasang kabel, dia turun ya. Yang baju biru muda itu di tangga. Oke. Ya, ini sedang rapikan besi yang di area balok itu karena tadi kurang rapi. Pakai alat namanya placer ya itu ya. Placer itu yang untuk nekuk besi manual itu loh. Ya, dilurus-lurusin lagi. Ya, yang di kiri itu ada silangnya itu Yadi ya, kepala tukang besi ya. Salah satu kepala tukang besi. Kepala gerombolan. Ya, itu kalau dilihat ya, orang-orang kalau jalan rata-rata kan di atas balok ya. Jadi kita kalau jalan di atas besi yang gini nih, kalau bisa jalannya di atas balok. Oke, ini persiapan bendrat supaya siap digunakan ya. Itu dipukul-pukulkan tuh biar apa? Biar lurus ya. Jadi biar kalau bendrat datang dari toko itu kan bentuknya gulungan itu. Nah, untuk bisa dipakai biasanya sama mereka dipotong, terus dilurusin, terus dilipat jadi dua. Nah, oke, siap.
Oke, ya ini Pak Enggal ya, Site Operation Manager dari PP, udah datang untuk cek internal dulu sebelum konsultan cek nanti. Ya dia sedang bincang dengan Harry mekanik, dia ngecek lampu ya. Lampunya udah pasang semua. Udah, bagian mana aja? Sini sini sini. Oke, ini kedatangan material finishing. Ada bata ringan dan keramik dan juga saniter ya. Hebat loh, Lombok punya pabrik bata ringan AAC lokal. Keren-keren. Tapi memang harganya masih agak sedikit tinggi ya kalau dibanding Surabaya ya. Cuman kalau dibanding Surabaya plus Stanford ke Lombok ya masih masuk lah. Pinter dia. Dia apa istilahnya Blue Ocean Strategy. Dia bersaing di suatu daerah yang nggak perlu saingan harga. Oke. Ya ini lagi perapian ya. Ini malam nanti digeser ini. Sisa-sisa bongkaran ini digeser ke workshop. Ayo kita kebut-kebut. Habis kerja, kejar. Ya ini keramik dan granite lantai ya. Kita pakai Asia Tile dan Seranosa. Oke, ini kalau dilihat di kolom itu ada 2 garis ya. Itu markingan untuk pasangan bata. Jadi tukang kalau pasang tuh ngikutin itu ya. Dia nggak usah bingung ngukur kiri, ngukur kanan lagi. Tinggal pasang. Oke, ini pasangan bata yang udah jadi. Mentok kedak lantai 1. Nah itu ada ring pembagi ya. Jadi kalau peraturannya kan bata itu maksimal tiap 12 meter persegi harus dibagi. Cuman biasanya sih kalau di proyek kalau ukurannya tanggung, kita langsung bagi 2 aja. Ya ini baja untuk atap mulai datang. Oke, mulai datang. Ya untuk atap ini kita pakai WF 200, WF 150 ya, dan ada juga WF 250. Oke, suara anginnya kenceng ya. Biarpun sudah dikasih noise reduction tapi masih kenceng sekali suara anginnya. Oke, ini Pak Enggal dari PP dan juga pengawas sedang diskusi rencana erection baja. Oke. Sebenarnya diskusinya sempat terputus waktu ada drone lewat tadi. Pak Enggal itu takut sama drone. Drone-nya YouTuber. Oke, ini rencana pengecoran, ini tes selam. Oke, ini waktu pertama start sekitar jam 11 malam ya, kita mulai tembak betonnya. Setelah ini kita masuk ke video-videonya. Ya, ini tes selam. Masih kurang itu selamnya. Kita kasih obat, kita tes lagi. Soalnya waterproofing integral ini targetnya selamnya dari pertama datang itu maksimal 8, jadi 6 sampai 8. Padahal kalau beton segar biasanya itu 12 ya. Jadi bisa dibayangin waktu pertama datang tuh betonnya kentalnya kayak apa. Ini waterproofing integral kita pakai Konplas dari Posrock. Targetnya setelah diberi ini selamnya turun sampai jadi 16 atau 18. Jadi memang encer sekali betonnya. Ya, ini proses pengecorannya.
Kita sengaja nggak terlalu berpanjang-panjang di proses ini karena yang lalu sudah pernah kita filmkan dan kita ulas. Ya, ini ngecor balok ya, balok yang nanti ada rangka baja di situ. Oke, ini mulai masuk ke pengecoran pelat. Ya, ini proses penuangan aditifnya ke mixer. Setelah dituang, untuk kadar yang disesuaikan ya, kadarnya kira-kira 2 liter per kubik beton, kira-kira ya, tapi ngeceknya dari slab. Terus mixernya diputar dulu selama 5 menit. Setelah mixer diputar 5 menit, kita cek lagi apa cukup atau enggak kelecakannya. Selamnya dites lagi apa sudah masuk ke 16-18. Ini kayaknya masuk ini kalau lihat bentuk betonnya, udah encer sekali kan. Kalau nggak masuk kita tambahin aditifnya lagi. Ya, ini setelah ini kita cek tadi. Oke. Wah, ini masuk nih, pasti masuk nih kalau kayak gini. Oke, itu nggak terlalu kelihatan ya, tapi itu hampir 20 ya. Oke, nah setelah betonnya setting, ini pagi ya, sudah jam 7. Terus jam 8 kita mulai trowel ya. Nah, ini pertama tuh digosokin tangan dulu, habis itu ditrowel pakai mesin kayak gini. Ya, ini mesinnya kayak helikopter gitu, baling-baling. Dia muter itu sama gosok betonnya sehingga betonnya padat dan juga halus permukaannya. Oke, itu bagian yang kecil itu pakai trowel tangan. Ini bisa pakai trowel helikopter ini. Kita kalau bilangnya trowel helikopter ya. Oke, ini setelah selesai proses trowel, ini sekitar jam 9 pagi. Oke, suara anginnya cukup mengganggu. Kita mau mulai proses kuring. Ya, ini kuring kompon. Kita pakai sika antisol ya. Jadi kuring kompon ini fungsinya adalah menggantikan geotextile dan air itu ya. Jadi kalau kita nyirami susah atau nanti geotextilenya takut kekeringan ya. Misal kena panas terus kering, kita telat nyiram, itu kan resiko buat beton ya. Betonnya nanti bisa retak. Nah, padahal ini kita pakai integral waterproofing, kita nggak pengen terjadi retak di sini. Jadi kita ya pakai aja lah kuring kompon ya. Caranya gitu aja, di rollkan kayak orang ngecat gitu, nanti dia kering, dia ngesil air di beton sehingga airnya tidak akan keluar. Oke, sementara begitu dulu. Kita langsung masuk ke ekstra, dimana kita lihat tim Om Gatot yang sudah nggak pernah keluar dari proyek sejak proyek mulai, lembur sampai pagi terus. Ini pertama kalinya keluar dan makan KFC gitu ya. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe. See you all. Ya, ini di mobil waktu jalan menuju lokasi. Ya, kita mulai makan KFC. Jadi menikmati. Akhirnya keluar dari Mandalika ya. Udah berjemur di sana. Ya, ini situasi habis selesai ngecor ya kemarin. Kita jalan-jalan sejenak biar enggak kekungkung di proyek terus. Tadinya mau vaksin tapi nggak kebagian nomor. Jadi ya makan aja kita. Tapi masih ada yang serius ngerjain untuk tender. Ya. Mana Sido tadi? Ini terus kasih pala lombok kan. Terus bawahnya digaris ini Pak Heri. Oke.